Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib, anak-anak ustazah, alhamdulillah kembali kita dapat bertemu atau melanjutkan materi fikih kita. Dan sebelumnya anak-anak ustazah tidak dirasa ya, ternyata kita sudah sampai di penghujung semester 1, semester ganjil ya, yang mana insyaallah akhir bulan ini tanggal 20 itu ujian praktek pas penilaian akhir semester akan dilaksanakan seperti itu. Dan tanggal 27 November akan dilaksanakan ujian tulis pas penilaian akhir semester. Masya Allah ya, tanpa dirasa kita telah melewati satu semester di kelas 8 ini ya. Dan ustazah harapkan kalian mulai melengkapi catatan atau poin-poin yang udah ustazah minta untuk ditulis. Yang belum menulis maka silahkan ditulis, karena soal-soal yang akan ustazah buat nanti sesuai apa yang sudah ustazah minta tuliskan oleh kalian ya. Jadi kalian nggak perlu pusing lagi apa ini, dan insya Allah akan ada kisi-kisi. Walaupun ada nanti sebahagian yang soal itu berasal dari buku kita, tapi akan ustazah sampaikan sebelumnya di pemberian kisi-kisi yang akan datang insyaallah. Ala kulli hal, anak-anak ustazah, semoga ujian semester yang akan datang nantinya memberikan perubahan-perubahan atau nilai kalian, hasil dari ujian kali ini lebih bagus, lebih baik daripada PTS kemarin ya. Seperti yang pernah ustazah bilang, PTS itu seperti pemanasan ya, warming up menuju pas penilaian akhir semester. Nah, dia bayangan soal-soal yang akan kalian jawab seperti itu cara menjawabnya, dan berbahasa Arab. Nah, semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat ya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa kita minta kemudahan kepada Allah untuk memahami materi yang akan kita sampaikan di pagi hari ini, dan Allah jadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan dicatat di catatan amal kita sebagai kebaikan yang kelak akan dibalas oleh Allah nantinya di akhirat. Allahumma amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Ya tayyib, anak-anak ustazah, kita masih pada bab ar-rahnu ya. Babur rahni, apa itu ar-rahn? Gadaian ya, gadai ya. Sebagaimana anak-anak ustazah, syariat Islam itu sangat memperhatikan ya, syariat Islam yang mulia ini senantiasa menjaga semua yang menjadi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dan syariat Islam menjaga hal-hal yang darurat ya, sebagaimana yang di atas, al-qardu ya, pinjam atau termasuk hutang pihutang. Nah, akan tapi dijaga dan lebih ditekankan lagi dalam hutang pihutang al-qardu ya. Gimana nantinya ketika seseorang melakukan transaksi pinjam meminjam, hutang pihutang. Nah,
sementara si pemberi hutang ya, yang memberikan hutang tidak yakin dengan orang yang akan diberi hutang. Nah, lalu timbullah syariat ar-rahn, gadaian. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang menjamin keimanan seseorang. Tidak ada yang menjamin amanah yang dimiliki oleh seseorang, terlebih di zaman sekarang ini yang mana sikap amanah, sikap jujur itu hampir-hampir hilang, hampir-hampir tidak dimiliki ya oleh banyak orang di saat ini. Karena sebab itulah mungkin sulit kita menemukan orang yang mau memberikan kita pinjaman, yang mau memberikan kita hartanya sebagai bentuk hutang. Nah, akan tetapi Islam telah membuat syariatnya kemaslahatan ya, membuat si peminjam ya terikat dengan hutang tersebut dan membuat si pemberi hutang merasa aman, yaitu ar-rahnu, gadaian. Yang hendak meminjam, yang hendak berhutang dikatakan ar-rahin. Ar-rahin ini si peminjam yang berhutang memberikan harta gadaian ya, harta gadaian sebagai jaminan atas hutangnya. Nah, lalu si pemberi hutang ya, pemberi hutang atau pemberi pinjaman itu disebut al-murtahin. Mana di sini yang bacaannya al-murtahin? Kita boleh cari biar kalian tahu. Ini al-murtahin. Al-murtahin artinya pemberi hutang, pemberi pinjaman ya. Pemberi hutang, pemberi pinjaman akan merasakan tenang ya, akan merasakan tenang tatkala si ar-rahin memberikan ar-rahnu, gadaian. Ar-rahn ini barangnya, barang yang digadaikan, harta yang digadaikan. Tentunya apa sebab al-murtahin menjadi tenang? Karena kalau si ar-rahin, si peminjam tidak mampu membayar hutangnya ketika saat jatuh tempo, maka al-murtahin bisa menjual barang gadaiannya dan melunaskan hutang dari ar-rahin. Seperti itu ya. Maka hukum ar-rahnu adalah yasih, boleh, sah ya, diperbolehkan. Ada memang syariat Islam mensyariatkan ar-rahnu dan diperbolehkan sah barang gadaian itu pada setiap jenis barang yang boleh diperjualbelikan. Nah, ini yang kemarin kalian catat ya. Ya, sudah ada beberapa anak ustazah yang mengumpulkan atau yang memberikan foto catatannya ke Ustazah Laba Sabi. Masya Allah, jazakunallah khairul jaza. Dan yang tidak mengumpulkan juga tidak mengapa. Ya, insya Allah ustazah yakin yang tidak mengumpulkan bukan berarti tidak mencatat. Dia tetap mencatat. Nah, adapun yang kedua ya, tentang ar-rahn kita ulang sedikit. Wa ma la yajuzu bai'uh la yasihhu rahnu. Apa-apa yang tidak diperbolehkan untuk dijual beli ya, untuk diperjualbelikan, maka tidak boleh digadai ya. Seperti ustazah contohkan kemarin, misalkan dia menggadaikan kucingnya ya, dia menggadaikan kucingnya dengan alasan apa? Kucing saya ini kalau dijual bisa berbelasan juta harganya ya, bahkan berpuluh juta. Boleh? Tidak boleh. Karena apa? Karena di dalam Islam tidak boleh jual beli kucing. Atau dia menjual ternak babinya misalkan. Karena apa? Karena rohan ini tidak mesti lawan transaksinya sesama muslim ya. Boleh kita bertransaksi hutang pihutang, pinjam meminjam kepada selain muslim. Lalu si orang yang non muslim ini menggadaikan ya, misalkan kita muslim memberikan pinjaman kepada orang kafir, ada tetangga kafir kita yang mau berhutang sama kita, lalu dia kasih bahan jaminannya ya, harta jaminannya adalah ternak babinya misalkan. Apakah boleh? Tidak boleh, karena al-khinzir la yajuzu bai'uh ya, khinzir tidak boleh dijual di dalam Islam. Lalu yang ketiga,
La yalzamur rahnu illa bil qabdi, ya. Tidak ada ar-rahn, tidak ada harta gadaian kecuali adanya serah terima. Maksudnya apa? Barang itu, harta itu menjadi barang gadaian setelah adanya serah terima, ya. Harus dilakukan al-qabdu, serah terima. Yang meminjam, ya, orang yang berhutang menyerahkan harta gadaiannya kepada yang memberikan hutang, ya. Kalau dia itu emas, ya udah dia serahkan emasnya tersebut kepada si pemberi pinjaman. Nah, ini emas saya yang saya jadikan gadaian. Atau kalau rumah misalkan yang tidak bisa dipindahkan barang tersebut, harta tersebut tidak bisa kita pindah-pindahkan, maka simbolnya saja, kuncinya atau surat-suratnya, ya. Lalu yang keempat, nama urrohnu wa kasbuhu wa arshuhu al-jinaya alaihi mulhaq bihi, ya. Nama urrohan, pertumbuhan barang gadaian, ya. Kemudian keuntungannya, ya, itu menjadi milik atau hak si ar-rohin, orang yang berhutang. Misalkan yang dia jadikan jaminan adalah kebun pisangnya, ya, kebun pisangnya. Maka tatkala kebun pisang itu dianggunkan atau dijadikan harta gadaian, pisang itu kan tumbuh, ya, tumbuh dan berbuah, lalu buahnya bisa dijual. Keuntungannya apakah untuk orang yang al-murtahin, si pemberi hutang? Tidak, keuntungannya itu milik si orang yang berhutang, ya. Dan begitu juga ma'unatuhu 'alar rohin, tanggung jawabnya, biaya pemeliharaan barang gadaian tadi, harta gadaian itu menjadi tanggung jawab si ar-rohin. Kebun pisang itu kan perlu perawatan, ya kan? Ketika dia panen perlu ada orang yang memanennya misalkan, atau dia perlu disiram, perlu pembelian pupuk dan lain sebagainya. Itu siapa yang bertanggung jawab? Adalah ar-rohin, orang yang berhutang, ya. Ar-rohin ini adalah orang yang berhutang. Maka keuntungan, ya, keuntungan dan biaya yang ada pada ar-rohnu, harta gadaian, itu menjadi tanggungan si ar-rohin. Lalu yang berikutnya, huwa amanatun fi yadil murtahin, ya. Barang gadaian itu adalah amanah di tangan murtahin. Maka yang terakhir, ya, yang keenam, in rohana indathnaini syai'an fawaffa ahaduhuma aw rohanahu syai'an fastaufa min ahadihima infakka fi nasbih. Ya, jika barang gadaian itu milik berserikat, ya, milik dua orang atau lebih, ya, maka tatkala hutangnya jatuh tempo, ya, dia belum bisa melunasi hutangnya, maka barang gadaian itu dijual dan diambil milik yang berhutang. Seperti itu. Nah, ini lanjutannya, ya. Yang ketujuh, idza halad dainu wamtana'a min wafaihi. Ya, ini yang ketujuh. Idza halad dainu wamtana'a min wafaihi, apabila sampai tempo hutang, ya, halla ini jatuh tempo hutangnya, ya, telah sampai pada tanggal atau waktu saatnya pembayaran hutang, wamtana'a min wafaihi, lalu dia terhalang atau tidak bisa melunasi hutangnya, ya. Orang yang berhutang di saat telah jatuh tempo untuk pembayaran, dia nggak bisa, wamtana'a, memiliki halangan untuk melunasi hutang tersebut. Bagaimana caranya? In kana ar-rahin adina lil murtahin awil adla fi bai'ihi ba'ahu wa waffad dain, ya. Maka orang yang berhutang, ya, memberikan izin, ya,
memberikan izin kepada murtahin ya atau adl atau hakim untuk menjual barang atau menjual harta gadaiannya. Fi bai'ihi, ini kembali kepada ar-rahnu ya, harta gadaian. Menjualnya wa waffa ad-dain, lalu melunasi hutangnya. Hasil dari penjualan harta gadaian tadi adalah untuk melunasi hutang yang telah jatuh tempo tersebut ya. Maka orang yang berhutang membolehkan atau mengizinkan kepada si pemberi hutang atau seorang hakim ya, atau seorang yang dia percayai untuk menjualnya, seorang yang berlaku adil ya, untuk menjual harta gadaian tersebut dan melunasi hutangnya. Lalu ternyata si ar-rahin yang berhutang itu nggak mau, dia nggak rela harta gadaiannya itu dijual, padahal telah jatuh tempo untuk melunasi hutang. Wa illa, jika dia tidak mau, ajbarahul hakim, maka seorang hakim memaksanya untuk menjual harta gadaian tersebut. Harus dipaksa ya. Karena barang gadaian itu adalah penjamin pelunasan hutang. Saat jatuh tempo, si pemilik harta yakni orang yang berhutang tadi nggak mau dia menjual ar-rahnnya itu, maka al-hakim atau penguasa setempat ya, atau hakim harus memaksanya untuk menjual ar-rahn tersebut. Ala wafaihi ya, memaksanya, hakim memaksanya ala wafaihi, untuk melunasi hutangnya, atau bai'ir rohni, atau menjual barang gadaiannya. Udah, kalau kamu nggak mau melunasi, kalau kamu nggak mau menjual ar-rohan, harta gadaian, maka cepat segera segera lunasi hutangmu. Nah, tapi kalau kamu nggak bisa juga, kamu mau bayar hutangmu pakai apa? Nah, maka seorang hakim bai'ir rohan memaksanya untuk menjual ar-rohan ya. Apa tadi ar-rohan? Barang harta gadaian. Fa in lam yaf'al, dan jika orang yang berhutang tadi tidak melakukannya, yakni tidak melunasi hutangnya, ba'ahul hakim, maka hakimlah yang menjual barang gadaian tersebut. Kemudian hakim wa waffa dainah, melunasi hutangnya dengan penjualan harta gadaian tersebut. Nah, inilah dia. Faedahnya apa? Faedahnya membuat si murtahin tadi, pemberi hutang tadi, aman. Ya, kalau kamu tidak bisa bayar, tenang aja, ini ada harta gadaianmu ya. Duh, saya tidak perlu was-was ya. Dia bisa bayar atau tidak, kan ada gadaiannya gitu ya. Kalau dia nggak bisa bayar, dia tinggal jual dan dia akan lunasi hutangnya ke saya, seperti itu. Insya Allah. Sebentar ya Nana ya, saya tengok siapa yang noko-noko. Nah, itu dia. Maka kita lanjut ya ke penjelasan berikutnya. Masih tentang ar-rahan. Ya. Masih tentang ar-rahan. Ini bisa dibilang ketentuan-ketentuan dalam harta gadaian. Masya Allah ya, qadarullah, ada perbaikan kamar mandi sepertinya. Nah, ketentuan-ketentuan dalam harta gadaian. Yang pertama, boleh kalian tulis. Yang pertama, wa yakunu inda man ittafaqa alaihi.
wa yakunu 'inda man ittafaqa alaih. Hendaknya ar-rahnu tadi ya, indar rahn maksudnya di sini ya, hendaknya terjadinya ar-rahn kepada orang yang bersepakat atasnya ya, hendaknya terjadi ar-rahnu, gadai menggadai bagi orang yang bersepakat atasnya. Maksudnya apa ini ittafaqo? Boleh kalian kasih catatannya. Ittafaqo di sini jaizut tasarruf. Ya. Orang yang melakukan ar-rahnu, orang yang melakukan penggadaian, yang menggadaikan dengan penerima harta gadai harus jaizut tasarruf. Kalau kalian masih ingat apa itu jaizut tasarruf, yaitu orang yang baligh, berakal, merdeka, ya kan, dan bukan seorang budak. Nah, ini ketentuan yang pertama. Hendaknya pelaku, hendaknya yang memberikan harta gadaian dan penerima harta gadaian adalah seorang yang jaizut tasarruf. Apa itu jaizut tasarruf? Baligh, berakal, ya, merdeka dan bukan budak. Lihat di sini tidak ada dikatakan seorang muslim, ya, enggak ada. Karena ar-rahn boleh dilakukan orang muslim kepada orang kafir, itu boleh. Dan yang kedua, ya, yang kedua nih, in adzina lahu fil bai' lam yabi' illa binaqlil balad. Illa binaqdil balad, ya. Keduanya membolehkan, ya, keduanya membolehkan untuk menjual barang gadaian, ya, untuk menjual barang gadaian. Maksudnya apa? Si pemberi hutang, ya, orang yang berhutang mengizinkan barang harta gadaiannya nanti untuk dijual di saat dia nggak bisa bayar. Dan si pemberi hutang pun rela barang gadaiannya ini akan dijual. Nah, ada terjadi, ya, berkemungkinan terjadi si pemberi hutang, ya, nggak mau harta gadaiannya ini dijual. Saya mau langsung memiliki aja, ya, jangan dijual lah, udah pokoknya di saat kamu nggak bisa melunasi hutang kamu, barang gadai ini udah otomatis jadi milik saya, nggak ada penjualan seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, makanya dikatakan adzina. Lihat di sini domir huma, ya, fi'il mudhari domirnya huma, dan keduanya mengizinkan atau merelakan barang gadaian tadi untuk dijual. Lam yabi' illa binaqdil balad, tidak dijual kecuali dengan mata uang negeri tersebut, ya. Tidak boleh jual barang gadaian dia orang Indonesia tapi menjualnya di Amerika sana atau dengan mata uang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Harus dengan naqdul balad, mata uang yang di negeri tersebut. Nah, ini yang kedua, ya. Yang pertama tadi yakunu 'inda man ittafaqa alaih. Ats-tsani in adzina lahu fil bai' lam yabi' illa binaqdil balad. Nah, yang berikutnya, yang ketiga. Kita langsung lompat ke sini, ya. In syarata alla yabi'ahu idza halad dain, ya, au in ja'ahu bihaqqih
waqta kadza wa illa farrahnu lahu lam yasihha syartu wahdah. Nah, jika dia mensyaratkan, ya jika ada pemberian syarat di sini, ya baik si pemberi hutang atau yang menerima hutang. Apa syaratnya? Allah yabi'ah, tidak boleh menjual ar-rahnu, tidak boleh menjual harta gadaian idza halad dain, apabila telah jatuh tempo untuk membayar hutang. Nah, seperti yang Ustazah sebutkan tadi, si penerima hutang bilang, ini saya gadaikan emas saya seberat 20 gram, ya, tapi syaratnya nanti di saat ketika saya nggak bisa membayar hutang saya sewaktu jatuh tempo, jangan jual ya, jangan jual harta emas ini, tidak boleh, saya tidak mengizinkan. Nah, syarat seperti ini lam yasih, ya, tidak diperbolehkan. Atau seperti kata Ustazah tadi, oke, emas kamu jadi harta gadaian, saya simpan ya, tapi tetap saja kalau nanti di saat jatuh tempo kamu nggak bisa bayar hutang, saya nggak mau jual ini, pokoknya ini harta emas kamu yang 20 gram ini langsung otomatis jadi milik saya. Nah, ada pemberian syarat seperti ini, maka syarat seperti ini lam yasih. Oke. Maka kalian catat untuk yang nomor 2 sampai di sini ya. Insyaratu alla yabi'ahu idza halad dain lam yasih hasyartu wahdah. Seperti itu ya. Insyaratu alla yabi'ahu idza halad dain, lam yasih hasyartu wahdah. Seperti itu. Itu yang ketiga. Nah, di penjelasan ini di 3 paragraf ya, paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, Ustazah ambil kesimpulan atau Ustazah buat poin hanya 3 saja, 1, 2, dan 3 ya. Lalu judulnya apa Ustazah? Ya, ketentuannya apa judul dari 3 poin tadi Ustazah? Ya, yaitu asyartu lirrohni, ya, syarat-syarat ar-rohnu, ya, syarat-syarat ar-rohnu, asyartu lirrohni, syarat-syarat barang gadaian. Yang pertama, yakunu inda man ittafaqu alaih. Yang kedua, in adina lahu fil bai' lam yabi' illa binaqdil balad. Yang ketiga, in syarata alla yabi'ahu idza halad dain lam yasih hasyar. Nah, oke, sampai di sini dulu ya anak-anak Ustazah, karena sudah kurang nyaman. Pas di samping kita sekali bapak tukangnya ya, sedang memperbaiki kamar mandi atas. Kalau kalian masih ingat ya, kamar mandi atas, kamar mandi lantai 2. Oke, semoga bermanfaat ya. Segera lengkapi catatan kalian. Segera lengkapi catatan kalian. Jangan tunda-tunda lagi. Oke, saya tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.